Salam jumpa kembali, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 11 ayat 1 sampai 2a, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 12 dan ayat 25 sampai 29. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab, jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka, kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 7 sampai 11. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripada kamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang,
pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, "Sahabat, silakan duduk di depan." Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan memilih dan memperhatikan umat-Nya. Bacaan kitab suci pada hari ini menyampaikan kepada kita cara Tuhan memilih dan memperhatikan umat-Nya, serta bagaimana kita umat-Nya harus bersikap rendah hati dan tidak sombong. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mencari nama itu penting, bahkan menjadi seperti kebutuhan pokok manusia. Kita mengetahui bagaimana orang berlomba untuk mencatatkan nama menjadi yang terdepan ataupun teratas. Kita sering mendapati bahwa orang ataupun kita sendiri cepat-cepat meneruskan berita-berita supaya menjadi yang terdepan. Malahan kadang-kadang terjadi yang suka memberi nasihat agar tidak cepat-cepat meneruskan satu berita sebelum diklarifikasi, pun juga terjebak dalam kesalahan yang dia tidak mau. Menjadi yang pertama, menjadi yang ternama, menjadi yang paling tahu, menjadi yang paling hebat adalah kebutuhan dan gaya hidup yang dicari banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus memperhatikan cara banyak orang Farisi dalam hal mencari nama, bagaimana mereka cenderung menduduki tempat-tempat terhormat dalam perjamuan. Yesus lalu memberi nasihat kepada para murid agar ketika menghadiri undangan, jangan menduduki tempat kehormatan, melainkan di tempat yang terendah. Jika tempat kehormatan adalah untuk mereka, maka betapa terhormatnya ketika tuan rumah datang dan mempersilahkan kita serta mengantar kita ke tempat duduk terhormat itu. Kata Yesus selanjutnya, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Rasul Paulus menegaskan perlunya kerendahan hati di dalam menghayati hidup beriman. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Paulus mau supaya saudara-saudara seimannya di Roma tidak merasa diri lebih benar daripada orang-orang Yahudi. Benar bahwa karena penolakan sebagian orang-orang Yahudi, maka ajaran Yesus sampai kepada mereka. Dalam hal tindakan, orang Yahudi bersalah. Tetapi kesalahan mereka tidak membuat Allah mencabut keterpilihan mereka. Kasih Allah tidak terkalahkan oleh kedegilan hati manusia. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih kesempurnaan mereka. Dari Sion akan datang penebus,
Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Intinya, Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka yang rendah hati bertobat. Saudara-saudariku terkasih, kita bersyukur atas karunia iman yang diberikan kepada kita. Kiranya rasa syukur ini bisa kita ungkapkan di dalam perilaku, kerendahan hati kita untuk menghargai, menghormati, dan mengasihi sesama, saudara-saudara seiman, maupun mereka yang berkeyakinan lain. Keselamatan dan kebahagiaan sejati menjadi berkat kasih dan pemenuhan janji Tuhan bagi siapa saja yang dengan rendah hati memperhatikan dan melaksanakan kehendak Tuhan. Semoga demikian. Amin.